Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Yuda Prawira, penyuluh kehutanan pemula dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 Sukabumi, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan video demonstrasi mengenai pelaksanaan tugas jabatan penyuluh kehutanan pemula di lingkup Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 Sukabumi sebagai persyaratan dalam pelaksanaan double assessment kenaikan jabatan menjadi penyuluh kehutanan terampil. Semoga video yang disampaikan dalam kesempatan ini dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Pak. Aduh, punten yang awagalnya Kang ya. Mohon maaf. Ya, kesempatan kali ini ingin melakukan anjang sono gitu Kang ya. Anjang sono. Dan saya pertama-tama dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih Kang Rizky ya. Karena sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya sehingga kita bisa melakukan anjang sana di kesempatan kali ini. Ya, materi yang mau saya bawakan gitu Kang ya. Itu terkait tentang pengelolaan kelompok tani hutan. Diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P89 tahun 2018. Nah, dalam peraturan tersebut itu salah satu fungsi atau tujuan dari kelompok tani hutan itu sendiri. Nah, untuk kelompok tani hutan itu tujuannya salah satunya itu sebagai pembelajaran masyarakat. Jadi diharapkan kelompok tani hutan itu bisa menjadi sarana pembelajaran kehutanan. Kemudian kelompok tani hutan itu juga berfungsi sebagai peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Karena kan pendidikan dan pelatihan itu kan biasanya diajukan melalui kelompok tani hutan untuk diajukan kepada dinas-dinas terkait. Seperti itu. Kemudian untuk kerjasama dan gotong royong juga kan, ya seperti itu. Dan untuk kelompok tani hutan sendiri itu kegiatan-kegiatan yang dapat dikelola itu bervariasi Kang. Dari apa aja Kang kira-kira? Kalau misal kelompok tani hutan, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan itu bisa berupa hutan rakyat, ya hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, pemungutan hasil hutan bukan kayu. Nah, pemungutan hasil hutan bukan kayu ini salah satunya yaitu budidaya lebah madu. Ya. Nah, kalau misal Akang kan sama ya, budidaya lebah madu juga. Ya, betul. Untuk ini pelaksanaan kegiatan pada saat ini. Ya, betul. Itu seperti apa progresnya untuk saat ini? Progres bagaimana Kang? Progres pelaksanaannya untuk budidaya lebah madunya. Untuk progres saat ini mungkin terbilang bagus ya Kang. Karena sesuai dengan lingkungan lebah lebah madu yang diberikan dari dinas itu sangat cocok dengan iklim yang ada di Sukabumi ini. Jadi berkembang pesat apabila pengolahannya dikelola dengan baik Kang. Oh iya. Kalau jenis-jenisnya apa aja ya lebah madunya? Yang saya miliki atau yang gimana? Ya, yang Kang Rizky miliki. Oh, yang saya miliki ini saat ini hanya Itama. Itama aja ya. Dan apa perjalanannya menuju budidayanya itu seperti apa? Oh, pertama saya diajak oleh rekan saya Kang Ariel untuk melihat-lihat lebah trigona. Setelah itu, setelah saya melihat, alhamdulillah saya tertarik Kang. Tertarik untuk budidaya. Nah, setelah itu saya mencoba budidaya satu kotak terlebih dahulu. Lebah trigona lepisep.
Setelah saya mencoba satu kotak, alhamdulillah bisa pecah jadi 2 kotak. Dari 1 Alhamdulillah, ya. jadi 2, betul. Nah, setelah itu saya mencoba mendaftarkan kelompok tani hutan terlebih dahulu, dibantu oleh rekan saya Kang Ariel. Nah, setelah itu waktu berjalan, pendaftaran selesai, persyaratan selesai, saya daftar petani milenial, Kang. Petani milenial ya. Milenial, Ya betul. memang tahun kemarin sedang diberlakukan itu ya. Milenial. Petani milenial. Nah, setelah daftar petani milenial, alhamdulillah disurvei dari pihak CDK, disurvei ke tempat. Alhamdulillah menurut survei tempat cocok. Iya. Setelah survei, tidak lama kemudian, selang beberapa bulan berikutnya, bantuan dari CDK ataupun dari dinas datang Iya. ke tempat. Seperti itu. Kalau pada saat budidaya lebah madunya itu, kalau boleh tahu itu pakannya apa aja kan? Kalau di wilayah Kang? Kalau di wilayah saya pakannya waktu itu masih dari bunga-bungaan alam, Kang. Jadi belum memelihara bunga sendiri, belum menanam bunga sendiri. Oh. Jadi cenderung ada pertarungan antara sesama lebah. Jadi lebah dari kotak satu invasif ke kotak berikutnya gitu, saling berebut makanan karena kekurangan sumber daya yang ada di tempat. Karena stok makanannya Ya, juga terbatas itu stok kan. makan terbatas. Ya, itu bervariasi untuk kegiatan dari kelompok tani hutan sendiri ya. Selain itu juga terdapat agroforestry itu kan, kegiatan yang bisa dilakukan oleh kelompok tani hutan. Itu kegiatan seperti apa? Agroforestry mah bahasa lokalnya mah tumpang sari ya. Oh Tumpang iya. sari ya. Jadi tanaman hutan itu tanaman kayu-kayu keras dikolaborasikan dengan tanaman pertanian atau tanaman bawah ya Kang ya, seperti jahe, kapol dan sebagainya. Betul. Ya. Dan bagusnya kalau misalnya punya budidaya lebah madu ya dikolaborasikan dengan kegiatan agroforestry gitu Kang ya. Sehingga tanaman yang ditanam pada lahan agroforestry itu bisa menjadi lumbung pangan lah ya bagi lebah-lebahnya gitu. Karena apabila agroforestry-nya tumbuh dengan baik dan makanan untuk lebah bervariasi, ya insya Allah untuk lebah menginvasi lebah lainnya itu ya bisa diminimalisir gitu. Betul. Karena ya selain makanannya bervariasi juga makanannya banyak ya, karena agroforestry juga memvariasikan berbagai jenis tanaman gitu kan ya. Ya bagusnya seperti itu Kang. Kalau menurut saya. Boleh, itu bagus banget tuh Kang. Karena sesuai dengan obrolan dengan teman saya juga Ariel, insya Allah kedepannya kita juga mau mencoba itu. Iya. Menggunakan menanam tanaman yang bisa diambil dan dia menghasilkan bunga. Iya. Dan bunganya dihisap oleh lebah itu sendiri. Jadi perputaran dalam satu tempat itu bisa banyak menghasilkan. Betul Kang, banyak menghasilkan. Karena selain agro gitu, dari tanaman kerasnya itu kan punya manfaat yang besar ya buat ekologi ya, buat lingkungan. Tetapi dari misalnya getah-getahnya yang jadi sumber resin buat lebahnya gitu kan, itu bisa jadi sumber pakan bagi madu gitu. Jadi selain memiliki fungsi ekologis buat lingkungan, tetapi juga bisa untuk menghidupkan lebah. Iya betul. Dan lebah menghasilkan madu sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betul. Seperti itu Kang. Jadi ya sebaiknya dua program itu kalau bisa dikolaborasikan itu Kang, karena punya banyak manfaat ya. Ya apa salahnya digiatkan kalau misalnya itu punya banyak manfaat ya. Bagus Kang, itu insya Allah rencana kita ke depan dan alhamdulillah diingatkan kembali oleh Kang, jadi terinspirasi lagi lah untuk ke sana. Ya gitu. Terima kasih ya Kang Rizky ya. Ya siap. Semoga dalam kesempatan ini kita bisa mengambil manfaat dari diskusi yang kita lakukan ya Kang ya. Ya boleh. Dan semoga ya kegiatan Akang lancar gitu, terlaksana. Amin. Baik.
Selamat siang Pak Sep. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Lagi mantau ini ya? Iya, mantau ini ada agroforestry, ada tanaman kehutanan dan tanaman buah-buahan untuk supaya masyarakat hutan lestari masyarakat. Ya, saya ini mohon izin Pak. Oh iya. Untuk menyerahkan laporan pelaksanaan GTPP. Iya. Mohon dibaca terlebih dahulu Pak. Ya, siapa aja ya duduk aja di sini. Ngobrol-ngobrol dulu. Ada yang saya mau bantu, Pak ini, Bapak Yuda ya. Jadi saya sebenarnya ingin menanyakan itu Pak ya, dasar-dasar dalam pelaksanaan GTPP, karena itu juga menjadi bahan saya untuk menyampaikan kepada masyarakat pada saat saya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama perihal GTPP. Untuk gerakan tanam sedapan ini adalah surat edaran dari Gubernur, yaitu nomor 16 garis miring KH titik 06 titik 04 garis miring TP titik reg garis miring tahun 2023 yang diberikan tahun tanggal 10 Maret 2023. Terus yang keduanya ada surat perintah dari Kepala Dinas Kehutanan, yaitu nomor 1070 garis miring KPG titik 2 titik 01 garis miring B titik Kedah. Dalam pelaksanaan di lapangan selama ini kan memang penanaman udah cukup lancar Pak ya, untuk pelaksanaan gerakan tanam pelihara pohon. Cuma yang jadi permasalahan itu seringkali di aspek perawatan tanamannya Pak. Karena kan selama ini gerakan tanam pelihara pohon merupakan program pemerintah yang tidak berbasis anggaran Pak ya. Itu bersifat kampanye kepada masyarakat. Jadi saya mohon informasinya dari Bapak, bagaimana solusi perihal masalah tersebut Pak. Pertama kita harus mengetahui apa sih dengan gerakan tanam pelihara pohon, kewajibannya untuk masyarakat, dan sekarang kita dari Kepala Dinas dalam itu ada program bunga menanam, kampanye prestasi supaya masyarakat gemar menanam. Nah, ini dalam surat edaran ini yaitu pertama kalau misalnya ASN itu harus menyumbang 10 tanaman. Yang kedua untuk yang menikah menyumbang 10 tanaman. Yang berikutnya yang lulus sudah 10 tanaman per orang. Yang berulang tahun sebanyak 5 tanaman. Masyarakat itu berkewajiban menyumbang 1 tanaman, terus berusaha 100 tanaman. Masyarakat memperoleh perpanjangan SNK roda 2 5 tanaman, roda 4 sebanyak 10 tanaman, kenaikan pangkat sebanyak 50 tanaman. Nah, ini untuk permasalahannya bahwa untuk masyarakat ini ternyata disebutkan itu sudah mau, mampu, dan sadar untuk menanam, tapi kalau penanaman itu cenderung gampang. Dan yang menjadi masalah adalah perawatannya. Perawatan ini pertama adalah penyiapan lahan, yang ketiga pembuatan ruang tanam, yang ketiga adalah pengajian, yang keempat adalah pemupukan, terus yang kelima adalah pengendalian penyakit. Yang terakhir mungkin ini perlu adanya pengontrolan atau monitoring evaluasi terhadap tanaman tersebut. Jadi jangan sampai menanam terus diabaikan atau pasar jumlah itu diceblurkan, diantepkan, tidak dipelihara. Nah, ini untuk merubah mindset kita supaya kita gemar menanam. Pertama dari diri kita sendiri harus mencontoh untuk gemar menanam. Yang kedua dari hal-hal kecil, dari satu tanaman, dua tanaman kita mencontoh supaya kita gemar menanam. Nah, kapan? Dari mulai sekarang. Itu informasinya dari saya, informasi untuk
kegiatan gerakan tanam berat pohon dan ya. Baik, terima kasih banyak Ya. Bapak atas informasi dan arahannya. Nanti akan segera saya realisasikan di lapangan untuk pelaksanaannya. Ya. Sekali lagi saya terima kasih. Ya. Ya, Pak. Sebenarnya Ya. Selamat siang Pak Usdi. Siang, Pak Yuda. Sehat Pak Usdi? Sehat. Ada yang bisa dibantu Pak Yuda gimana Pak? Jadi saya rencananya mau konsultasi dengan Pak Usdi. Kan kebetulan saya pribadi kan anggota dari tim of tim penghijauan lingkungan ya Pak ya. Siap. Dan Pak Usdi selaku pengampu outputnya. Ya. Dan dalam tim of tim penghijauan lingkungan kan setiap individunya memiliki job Ya. desk masing-masing ya Pak ya. Cara kerja ya. Jadi apabila Pak Usdi berkenan, saya mohon informasinya Pak terkait Oke. job desk yang saya ambil nantinya. Siap Pak Yuda. Jadi memang untuk tahun 2025 kita punya program penghijauan lingkungan ya Pak Yuda. Targetnya dari dinas itu 100 hektar. Walaupun mungkin target ini sebetulnya kurang tepat sih. Harusnya sih dalam bentuk bibit yang tertanam ya. Iya. Nah, penghijauan lingkungan itu target lokasinya sebetulnya lebih kepada pasos-pasum ya. Jadi lebih kepada kita menghijaukan lingkungan perkotaan lah, Iya. seperti sekitar rumah sakit, Iya. sekolahan, taman, atau RTH lainnya gitu. Termasuk di halaman-halaman rumah warga yang memang punya lahan untuk ditanami ya. Nah, untuk Pak Yuda mungkin saya kira ini penting karena Pak Yuda sebagai penyuluh. Iya. Ini program ini salah satu sebetulnya indikator yang cukup penting untuk penyuluh gitu. Nah, mungkin langkah-langkah yang harus Pak Yuda lakukan yang pertama di penghijauan ini adalah menginventarisasi, inventarir lokasi-lokasi yang akan kita tanami ya. Iya. Utamanya di wilayah binaan Pak Yuda Mohon. ya. Misalkan di kota termasuk Purabaya ya. Iya, Surabaya wilayah kerja Bisa saya. itu dicoba di survei, di inventaris, ada nggak lahan-lahan nanti yang bisa kita hijaukan dari kegiatan penggiling ini. Iya. Yang kedua, selain di Purabaya, kita kan target kita sebetulnya lebih kurang tadi ya. Iya. Mungkin kita bersama tim juga mempersiapkan terutama untuk Kota Sukabumi ya. Iya. Kota Sukabumi lokasinya. Yang kedua yang cukup penting juga penjadian bibitnya ya. Iya. Penjadian bibit untuk penanamannya. Iya. Karena apa? Karena kegiatan pengli ini nggak ada anggaran ya. Jadi ya butuh kreativitas dan keswadayaan kita ya. Kolaborasi Ya, dengan mungkin berbagai pihak. mudah-mudahan Pak Yuda di lokasi binaannya bisa bersama-sama masyarakat tentunya Iya. untuk secara swasembada menyediakan bibit penghijauan ini. Iya. Itu target kita sebenarnya. Saya kira itu aja deh kalau dari penghijauan lingkungan sih. Jadi kita mencoba menggerakkan masyarakat untuk menanam di pasos-pasum tadi. Iya. Itu saya kira Pak Yuda untuk tugas dari cascading ini. Mungkin ada pertanyaan nggak? Ada yang bisa ditanyakan? Kalau dari saya cukup Pak, dan Cukup. informasi dari Pak Usdi sudah cukup jelas. Dan saya juga terima kasih banyak Pak Usdi Siap. atas informasinya. Siap. Dan setelah ini juga akan saya laksanakan Iya. apa saja job desk saya yang akan saya laksanakan di lapangan. Iya. Oke. Oh ya, ada Kang Yuda dari kemarin, Bu. Ngapain dari kemarin? Sehat, Lili. Alhamdulillah baik. Ada apa nih? Ini Bu, saya mohon izin untuk Oke. konsultasi dengan Bu Lilis kan. Bu Lilis kebetulan selaku pengampu output ya. Oke, PS ya. dalam, ya, tim of tim perhutanan sosial. Oke. Dan saya juga sebagai anggota tim of tim perhutanan sosial. Ya. Ya, saya dalam rangka penyusunan rencana kerja Oke. tahunan individu, Bu. Oke, betul. Saya selaku individu yang bertugas di tim of tim perhutanan sosial. Ya, mohon informasinya Bu terkait job desk saya di tim of tim perhutanan sosial. Ya, siap. Sebetulnya kalau PS kan karena kita sifatnya membina dan targetnya itu juga membina, itu sebetulnya sudah jadi pekerjaan melekat ya buat penyuluh. Nah, tentunya di awal kita perlu ketersediaan data dulu. Jadi sebaiknya sih kita nanti sowan dulu ke BPP. Ya. Kita akan bikin rencana bagaimana data-data yang kita perlukan itu tersedia. Usahakan bisa diidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada di sana. Ya. Nah, karena
kita penyuluh kehutanan nggak banyak ya, di lapangan cuma sendiri, sementara kalau PPL kan banyak, apalagi kalau PS yang sekarang kan terkait dengan ketahanan pangan. Jadi memang sebaiknya kita intens berhubungan dengan orang-orang BPP. Nanti kalau data-data tersebut sudah tersedia, coba kita analisa dari aspek kelebihannya apa, kekuatannya ya, kemudian nanti kekurangannya apa atau kelemahannya apa, dari aspek tantangannya seperti apa, kemudian nanti dari aspek peluangnya seperti apa. Nah, dari sana usahakan kita mulai menyusun strategi. Yang pertama, kita berstrategi bagaimana kelola dari aspek kelembagaan dulu. Kenapa ini menjadi penting? Karena khusus untuk PS yang sekarang, kita kan ngomongin ketahanan pangan nih, tanamannya itu tanaman pangan, dan tanaman pangan itu nanti akan terkait sekali dengan kegiatan pertanian. Tentunya kedepannya kita akan perlu subsidi pupuk misalnya, bibit dan lain-lain. Nah, ini juga harus sangat ditekankan bahwa bagaimana kelompok yang kita bina itu bisa masuk di Simluhtan. Selama ini kan Simluhut ya. Nah, di Simluhtan kenapa perlu? Karena kalau tidak masuk Simluhtan, kita akan kesulitan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Nah, itu yang pertama ya, kelembagaan. Kita ajegan dulu kelembagaannya. Jadi dilihat dulu nih kelembagaannya dari aspek KTH-nya seperti apa, kemudian dari aspek kelompok taninya seperti apa. Nah, kalau itu sudah ajeg, sudah kelihatan rapi, administrasinya juga kita bina, kemudian nanti usahakan juga ada pertemuan rutin dan lain-lain, kita baru akan masuk ke yang kedua, kelola wilayahnya, kawasannya. Usahakan secara partisipatif para penggarap itu bisa menunjukkan, bisa tahu mana sih garapannya itu di mana gitu. Sehingga kita juga nanti ngebinanya bisa lebih terarah. Yang ini cocoknya buat apa, yang ini cocoknya buat apa, sesuai dengan potensi tentunya ya. Nah, itu dulu. Kemudian yang ketiga adalah kelola usaha. Setelah kita melihat kelembagaannya bagus, kemudian sudah juga tertata dari segi kawasannya, kita mulai membangkitkan usaha yang mungkin kita lakukan di sana. Jangan pernah khawatir dengan kata modal. Orang sering bilang modal dan modal ya. Karena coba Kang Yuda lihat ya, ada petani yang menjual hasil taninya itu dari sampah hutan bahkan ya. Itu dia bisa jual online dan itu bisa menghasilkan. Itu boleh itu dijadikan contoh, Shopee-nya boleh dibuka ke depan mereka, kasih lihat nih kayak gini nih bisa. Atau ada pedagang gula merah tuh, dia tuh bener-bener ketika nyadap dia shoot gitu ya, dia live streaming, jadi orang percaya, oh ini gula nih beneran bagus gitu. Saya kira pendekatan-pendekatan seperti itu yang bisa dibilang tanpa modal ya. Kalau kuota kan semua orang punya ya, live streaming. Kebiasaan live streaming sekarang udah jadi kebiasaan di desa loh. Masyarakat desa tuh udah biasa loh sekarang, mereka bikin konten sederhana terus live streaming. Saya pikir usaha-usaha seperti itu nggak menguras tenaga, juga nggak menguras modal sebenarnya. Bisa dimulai dari apa yang mereka mampu, apa yang mereka bisa, dan apa yang ada di sana. Nah, kalau langkah-langkah itu sudah diambil, jangan lupa mereka didampingi terus, Kang Yuda. Nah, kemudian satu hal yang sangat penting adalah bagaimana kita selalu melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan kita. Jadi kalau misalnya kita punya target nih, tadi udah 1, 2, 3 ya targetnya. Kalau misalnya nggak tercapai katakanlah ya, atau kurang ya tercapainya, itu harus tahu tuh kenapa nih sebabnya gitu. Nah, kalau misalnya nanti sudah tahu jawabannya, tentu ke depan kita bisa merencanakan perencanaan yang lebih bagus. Yakin deh Kang Yuda bisa pasti. Udah biasa kan itu mah ya. Alhamdulillah. Oke, kayak gitulah Kang Yuda. Pokoknya selamat bekerja ya, semangat. Karena luas tuh dan jauh-jauh. Jadi memang kita perlu punya semangat ekstra. Oke. Baik, terima kasih informasinya. Sama-sama Kang Yuda, sukses ya. Terima kasih udah lengkap informasinya Bu. Siap. Nanti insya Allah setelah konsultasi ini akan segera saya realisasikan di lapangan. Ya, selamat bekerja Kang Yuda. Koordinasi terus ya untuk tahapan-tahapan berikutnya. Oke, makasih Kang Yuda. Yang saya ambil setelah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pengampu output dalam team of team, saya akan melakukan breakdown dari penjelasan yang dilakukan oleh pengampu output mengenai job desk yang harus dilaksanakan oleh anggota team of team. Dan karena pelaksanaan tugas tim optim itu berlaku dalam setahun, jadi berdasarkan cascading yang telah dilakukan, saya akan membagi job desk dan target yang telah diberikan oleh
pengampu outcome dan pengampu output yang saya breakdown menjadi 12 bulan dalam 1 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, Pak, saya Tito dari Desa Cibolang Hilir, Iya. Kecamatan Wangunreja. Saya dari kelompok pemuda ingin mengajukan proposal, Pak, Iya. untuk kegiatan yang bisa dilaksanakan di desa kami, Pak. Iya. Jadi proposalnya, Pak, Oh iya. saya sampaikan ini. Baik. Saya coba baca dulu ya, Pak ya. Boleh, Pak. Oh, ini jadi poin-poinnya tentang ini apa ya, rehabilitasi hutan dan lahan ya, Pak? Betul, Pak. Oh, bagus ini, Pak, supaya bisa menambah tutupan hutan ya, terutama di Kabupaten Sukabumi, Pak. Baik, ini nanti akan segera saya sampaikan ke pimpinan, Pak. Dan apabila ada respon dan ACC dari pimpinan, nanti saya akan sampaikan kembali terkait untuk penyaluran programnya nanti berdasarkan antrian yang telah tersedia, Pak ya. Karena memang dari organisasi lainnya sudah mengajukan program yang sama, Pak, untuk rehabilitasi hutan dan lahan juga. Jadi nanti apabila memang sudah waktunya untuk kelompok Bapak untuk mendapatkan program ini, nanti akan saya hubungi Pak Tito kembali ya. Siap, Pak. Siap. Mungkin, Pak, ada alternatif lain, Pak, ya, supaya ya kegiatan di desa kami jadi prioritas, Pak. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan, Pak, ya, di cepat di ACC gitu, Ya. lebih cepat. Mungkin ini, Pak, buat ini Pak, ala ini, Pak. kadarnya, Pak, ala kadar aja buat mudah-mudahan lancar, Pak, Ya. buat prosesnya gitu, Pak. Mhm. Terima kasih, Pak. Mungkin itu, Pak. Tapi mohon maaf ya Pak Tito ya, kan bukan karena saya tidak menerima kebaikan Pak Tito, bukan karena saya sok-sokan itu ya Pak ya, bukan. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, bahwasannya dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa aparatur sipil negara itu tidak diperbolehkan untuk menerima gratifikasi, menerima penghargaan yang berkepentingan, penghargaan yang berkaitan dengan kepentingan yang ada gitu Pak. Karena dengan menerima gratifikasi itu dapat mengganggu pertimbangan saya dalam menentukan keputusan yang terkait dengan pekerjaan saya, Pak. Jadi mohon maaf Pak Tito, ini saya kembalikan, dan untuk penyaluran programnya Oh iya, Pak. Mohon maaf, Pak. ya, tetap saya laksanakan dan realisasikan sesuai dengan antrian yang tersedia. Dan nanti apabila memang sudah waktunya kelompok Pak Tito untuk mendapatkan program tersebut, nanti akan segera saya kabari kembali, Pak. Oh, kalau begitu saya mohon maaf, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya. Untuk hal ini mudah-mudahan usulan yang kami berikan bisa ya diproses sesuai prosedur saja, Pak. Saya juga mohon maaf ya Pak Tito ya, bukan bermaksud apa-apa Pak. Saya juga di sini hanya ingin mengedepankan integritas saya sebagai aparatur sipil negara, dan ada peraturan yang mengatur tentang pemberantasan tindakan korupsi. Jadi sudah sebaiknya saya selaku ASN untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Dan saya berterima kasih banyak ke Pak Tito sudah menyampaikan program yang bermanfaat buat masyarakat. Nanti apabila sudah waktunya program ini disalurkan kepada Pak Tito, kepada kelompok Pak Tito, nanti akan segera saya hubungi kembali, Pak. Terima kasih Pak Tito. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video demonstrasi yang bisa saya sampaikan
Semoga video demonstrasi ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami terkait materi-materi yang terkandung di dalamnya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.